Selamat malam teman-teman yang hadir di live session Komike 2025 yang pertama. Nama gue Kevin, karena gue Kevin juga. Kami berdua Kevin. Jadi malam ini memang sengaja dibuka untuk tanya jawab soal Komike, khususnya untuk kamu-kamu yang masih mempertimbangkan mau ikut apa enggaknya. Jadi untuk lebih mempertegas dan memperjelas acara yang akan diselenggarakan kurang dari 62 hari. Ya. Ini websitenya, segala informasi sebetulnya sudah ada di sini. Komkia25.info. Ya, jadi 61 hari lagi ini countdown karena hari ini 26 Juli. Ya, mungkin kita ngobrol dulu sama koordinatornya, sama Kevin Klaus ini soal acaranya dulu ya. Sebenarnya ini kan acara memang bukan yang pertama ya, yang diadakan eh, di Australia untuk OMK Indonesia. Tapi lo sendiri udah ikut berapa kali, bro? Gua ikut kalau nggak salah 4 kali, 4 kali udah Ikut 4 kali. empat kali. Yang pertama di mana, bro? Gua pertama kali di Brisbane 2016, habis itu datang juga di yang Perth 2018, terus sempat ikut secuplik di yang Melbourne 2021 setelah COVID itu, terus tahun 2 tahun lalu ikut juga di yang Sydney Mm-mm. itu. Oke. Terus dari 4 pengalaman ini gimana, bro? Sebenarnya dari 4 pengalaman ini selalu rewarding ya, karena terutama kayak ya lu tahu di Australia itu banyak banget orang-orang yang seiman sama lu terus dan seperjuangan sama lu, sama-sama kerja, sama-sama kuliah dan lain-lain, dan lu tahu kalau mereka exist di state lain kan. Tapi ya tiap kali datang ke itu rewarding banget karena ketemu sama mereka itu. Dan yang paling interesting juga, dari masing-masing dari mereka itu punya background yang berbeda-beda, tapi kayak lu nyambung aja gitu sama mereka. Topik apapun topiknya, tiap empat empat um, komika yang udah gue ikutin itu topiknya beda-beda, tapi by the end of it lu bakalan bonding dengan orang-orang yang berbeda gitu. Hmm. Dan lu bisa merasakan, oh ya, tapi kayak meskipun kita beda state, beda background, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari mana-mana lah, itu tapi lu ngerasa kayak, oh iya, tapi sama-sama kita orang Indo yang berjuang dan sama-sama Katolik gitu. Hmm. Terus kalau yang lo rasain ini, bro, Hmm. dari 2016 ya, Iya. pertama ya, di Iya. Brisbane sampai yang keempat kemarin ini, Hmm. Hmm. itu ada progres, ada improvement apa gitu dari acara Komkia dari 2 tahun ke 2 tahun? Dari secara acara sih sebenarnya bukan bukan improvement ya, tapi Hmm. lebih ke arah variasi sih. Jadi Oke. karena state yang ngadain itu kan berbeda-beda. Waktu Hmm. di Brisbane pertama kali itu um, vibes-nya lebih ke arah kayak gimana ya? Lebih ke arah banyak waktu itu range usia beda-beda. Jadi ada dari student, ada yang dari kerja sampai, jadi waktu itu dari itu gue 18 misalnya sampai yang 30 35. Nah, terus itu kayak acaranya very general dan apa ya, vibes-nya itu seru aja gitu, kayak Mhm. kekeluargaan. Terus yang di 2018 itu variasinya berbeda karena temanya pacaran waktu itu, dan Hmm. kebanyakan anak-anak student, itu seru sih. Oke. Itu jadi karena banyak bonding time-nya, banyak ininya. Terus yang 2021 itu bagus acaranya, temanya juga bagus, but unfortunately it was online. Oke. Ya, karena COVID kan. Nah, Mhm. itu. Terus yang kemarin, yang 2025, gue rasa dengan jumlah komunitas Sydney yang gede sebagai host community ya, itu topiknya dalam banget sih. Yang tahun lalu itu pengajarannya lumayan kencang gitu. Oke. Ya, jadi stylenya beda-beda aja. Hmm. Hmm. Oke. Terus kalau misalnya sejauh ini persiapan untuk yang di Brisbane 2025 nih, bro, ya, dari 4 pengalaman yang sudah ada, Ya. yang sudah pernah lo ikutin gitu ya, apa yang mungkin ada kebaruan gitu, yang ditawarkan dari tahun ini punya? Yang dari tahun ini punya itu lebih gimana ya? Kita lebih bawa lebih ke arah chill dan kita berusaha mengakomodasi semua orang gitu. Kayak yang tahun lalu
gue suka karena pengajarannya kencang, tapi mungkin buat beberapa orang pengajarannya terlalu berat. Hmm. Ada yang bilang kayak gitu, and it is okay gitu. Terus yang waktu dari 2018 itu ada yang merasa kayak eh, apa kayak topiknya nyambung sih, seru sih, tapi kayak kurang, pembahasannya kurang dalam gitu, masih surface level doang. Terus yang tahun ini harapannya kita lebih back to basic dan mengakomodasi semua orang gitu. Hmm, oke. Hmm. Terus kalau gitu Hmm. boleh nggak di-spill sedikit nih ya, rundown mungkin dari 3 hari 2 malam Nah, yang akan kita nikmati di sini ya. boleh di share aja gitu. Kita bisa Yang share mau, screen. oke. Ada Monty tuh. Ya. Oh, ini namanya Monty ya. It's Monty. Coba ngeliat. Jadi tahun ini ada memang salah satu yang berbeda adalah si panitia Brisbane ini membuat satu maskot ya. Ini si Monty apa Monty sih? Monty. Semonti. Oke, Semonti. Singkatan apa tuh? Apa asal usul namanya bagaimana, Bro? Ya, jadi si Monty ini sebenarnya um, nama panjang nama pendek dari Small and Mighty gitu. Small and Mighty. Iya, Oke, betul, si oke. Rakun bro. Oke. Terus kenapa rakun, Bro? Waktu itu gue lagi ini aja sih, kan lagi Konke 2023 tuh. Nah sebelum Konke 2023 lagi zamannya tuh Rakun memes tuh ya. Rakun yang muter-muter tuh lo inget nggak? Oh, Pedro, Pedro. Pedro Oh, Pedro. Pedro, Pedro. Nah Oke, si oke. Pedro Pedro itu kan, nah, terus Iya. banyak akun memes berkeliaran. Nah, terus gue mikir kayak lucu juga nih kita bikin maskot. Nah kepikirannya waktu itu Rakun, dan kenapa namanya Smonty itu karena kita dari Brisbane kan. Sebenarnya ini maskot Melika Brisbane juga. Nah karena kita komunitasnya kecil dan Mhm, mungkin jumlah orangnya nggak segede komunitas di Sydney dan di Melbourne, mhm, tapi kita juga bisa memberikan sesuai dengan kapasitas kita dan juga bisa memberi kembali kepada komunitas-komunitas lain itu juga, makanya kita mhm. semua orang mati gitu. Oke, asik. Ngeri Nah, sekali filosofinya ya. Oke, sekarang kita lihat nih rundown-nya. Nah, oke. Ini hari pertama ya. ya. Ini mungkin untuk teman-teman nanti yang menonton belakangan, Hmm. eh, memperhatikan lebih ke arah teknis dan detail yang akan kita bahas gitu ya. Jadi mengandaikan gue akan datang dari entah Melbourne atau Sydney atau yang Hmm. kota-kota lain untuk ke Brisbane gitu ya. Sehingga eh, flight yang harus gue booking itu harusnya nyampe di Brisbane sebelum jam bahkan jam 9 pagi mungkin. Di jam 9 jam 10 pagi kalau bisa nyampe. Untuk perjalanan dari airport ke Saint Aita sendiri mungkin nggak lama ya, kayak setengah jaman lah, setengah jam lebih dikit. Jadi kalau lu landing jam 9 di Brisbane Airport, um, terus clear bagasi kalau lu ada bagasi, terus naik Uber atau bis ke tempat kita, Hmm. harusnya 1 jam lebih dikit cukup sih untuk nyampe ke Saint Aita. Hmm. Hmm. Jadi kalau bisa yang arrival jam 9 jam 10 the latest gitu lah. Jam 9 sampai jam 10, the latest. Hmm. Oke. Om, ini jam juga sudah mempertimbangkan flight availability. Maksudnya Iya, schedule iya. flight yang Setahu gue kalau dari Sydney sama Melbourne itu should be easy karena ada beberapa flight yang nyampe ke Brisbane sekitar jam segituan. hmm, Mungkin yang agak sulit kalau misalnya dari Perth dan hmm. dari state-state lain mungkin agak jarang. Tapi setahu gua masih ada flight yang mungkin nyampe ke jam 7, jam 8, jam 9 pagi gitu. Oh ya, oke. So, I Oke. think it should be okay gitu. Jadi kalau seandainya pun ada teman-teman yang let's say nyampe jam 11 siang, Hmm. itu kan butuh waktu 1 jam lagi untuk ke gereja. Hmm. Ya masih sempat ya sebetulnya, ya. Nggak masalah sih sebenarnya, masih bisa. Karena dari jam 10 itu memang arrival window itu memang siapapun yang datang Hmm. mau langsung beristirahat atau sekedar taruh koper mau jalan keluar lagi juga silakan ya. Hmm. Dan setengah 12 itu kita akan makan siang bersama. Iya, bisa nanti secara teknisnya akan kita cek lagi. Either kita kasih kotakan begitu kalian arrive, terus bisa makan kapanpun. Ada yang mungkin belum lapar mau makannya nantian juga nggak masalah Hmm. gitu.
Tapi yang jelas kita akan sediakan makanan by 11:30, either mau makan saat itu atau mau makan nanti bebas. Terus ya yang penting adalah misal pembuka kita harus dimulai nih jam 12:30 sampai 1:30 supaya kita bisa nyampe di Maroochydore Sunshine Coast yang perjalanan kalau nggak macet harusnya 2 jam, tapi kalau macet bisa sampai 3 mungkin 3 jam lebih dikit gitu. Jadi um, ya kita mesti berangkat tempat gitu. Kalau macet 3 jam bro, itu udah sama rest area stop. Rest area stop ya udah termasuk sih harusnya. Oh berarti harusnya ini jadwal sangat spare ya, sangat aman ya. 13:30 tapi kan kita masih assign orang Ya, ke bis dulu, jadi ya, terus masukin bagasi apa segala macam ya paling 1 jam lah, jadi berangkat 2:30 gitu. oke. Should be okay technically. Oke, terus em, ini Saint Aita ini adalah memang gereja yang dipakai komunitas Katolik Indonesia di Brisbane ya, Iya, Brisbane Gold Coast. untuk misa mingguan. Jadi nanti memang ada beberapa pilihan tadi, yang paling mudah memang naik Uber ya bro ya. Iya. Kalau misalnya naik transport umum, naik apa bro? Kereta kah? Bis kah? Jadi kalau naik kereta sebenarnya paling oke. Jadi naik kereta terus transit ke bus. Jadi lu dari airport Hmm, ambil train yang ke arah Gold Coast, hmm. terus berhenti either di Central, di Roma Street, atau di South Brisbane. Tapi Namanya Central Station, Central Station, Roma, Roma Street Station, atau South Brisbane. atau South Brisbane. Itu Ya. stop terakhir. Jadi kalau mau berhenti di stop terakhir di South Brisbane itu mungkin paling gampang. Dan di South Brisbane terus tinggal jalan ke Cultural Center, itu mungkin sekitar 2 menit jalan dan jalanannya flat, jadi lu kalau geret-geret koper apa segala macam nggak susah gitu. Oke. Terus langsung naik bis 196 gitu. Kalau Hmm, pakai Google Maps saja udah kelihatan sih. hmm. Terus kalau seandainya dari eh, Cultural Center kita jalan tuh ya, naik bis yang 196. 196 dong. Satu Dua nggak ada. sembilan nggak ada Oke. 196. Nah, Itu jadi kita harus pakai punya, kalau di City kan ada Opal gitu ya. ya, Kalau di sini ada sesuatu yang harus kita beli dulu gitu. betul. Kalau di Brisbane lu bisa, kalau yang suka koleksi siapa tahu gitu ya, bisa beli kartu namanya Translink atau GoCard gitu ya. Jadi bisa dibeli di eh, kalau lu di airport itu bisa, nah, bisa beli di situ. Nah, cuman Brisbane sekarang udah maju teknologi, udah nggak kayak dulu yang internet cuma 3 giga ya kan. Iya. Jadi kita Brisbane udah maju sekarang bisa pakai apapun, jadi Visa, Mastercard atau Amex. Kalau kalian punya 3 kartu itu bisa langsung Oh pakai. jadi sebenarnya kalau misalnya pakai yang ada di wallet kayak begini juga Bisa, bisa bisa, gitu ya. bisa, bisa, Oh bisa, juga bisa. bisa ya. Kalau pakai punya Apple Watch gitu tinggal tempel Tinggal gitu, tap ya. tinggal tap Kalau gitu. kalau biaya naik kereta dari airport ke ini berapa bro? Ke Cultural Center atau Roma atau Iya, South Brisbane? kalau dari Cultural Center, sorry, dari airport ke Cultural Center itu kalau masih promo nih ya, kan kita lagi promo di 50 sen. Nah, harusnya kalau ke sana harusnya $10. Airtrain half price. Jadi harga normalnya tuh 20 sekian dolar, 20 sekian dolar, Hmm. terus half price. Jadi sekarang ketemu sepuluh Hmm. dolar. Setahu gue udah gak ada diskon bro. Udah ada diskon ya? Kayaknya Aduh, sekali sedih. jalan $20. Nah, Terus nanti naik bisnya itu setengah dolar. Tapi $22 itu bisa PP ya teman-teman nah, ya. Dan itu belinya di website AirTrain. Itu harus dijadwalkan perginya tanggal berapa, jam berapa, oh, pulangnya juga jam berapa. Memang bisa fleksibel itu diatur ya. nah, kalau pakai tiket pasti booking. Tapi kalau Iya. kalau nggak pakai tiket, kalian tap aja bisa Ya, juga. tab juga bisa, tab juga Hmm. bisa. Ya, tapi itu salah satu pilihan kalau seandainya kamu Hmm. penerbangannya memang sendiri ya di jadwal kedatanganmu. Tapi kalau seandainya kamu ada beberapa orang, Hmm. memang kita tetap menyarankan Naik taksi lah, Uber ya apa. naik Uber ya, memang ya. Hmm. Naik Uber. Oke. Jadi ini kan oke, ceritanya kita dari bandara jam 9 pagi, terus kita masih mengantuk-ngantuk, kita Hmm. 1 jam menuju ke gereja Saint Aita Catholic Church, tempatnya ICF misa mingguan. Hmm. Terus di situ ada kopi dan teh ya bro ya.
bisa diadakan Ya harus diadakan bro. Ya diadakan harus diadakan karena gue jet lag nih kan ceritanya kan gue capek gitu ya. ya Terus kopi teh. terus nanti mau ngecas HP juga bisa ya Iya, gitu ya. kalau nyari tukang bakso nggak ada. Ya tukang bakso nggak ada. Nah, jadi ini kira-kira udah ada rencana belum makan makan siangnya apa nih bro? Wah, kita ada chef sih in-house, namanya Winston Windy. Serius? Sembarangan ngomong. Ya kita belum tahu ya guys yang mau makan siangnya apa jadi Sorry Winston, ya. kita put dia on Oke, mute. ya. Terus kita akan opening match ya tadi Opening ya. match betul. Akan dipimpin oleh Pastor Gabriel ya, Pastor Chaplain kita ya. Nah, terus misa ini nanti akan misa harian ya, misa biasa. Terus dari setengah dua kita akan diassign untuk ke bis ya. Barang siapa yang mau ke WC, jangan lupa perlengkapan yang ditinggalkan, Hmm. jangan sampai yang ketinggalan. Terus kita naik bis Hmm. menuju Maroochydore. Maroochydore itu posisi agak di atasnya Brisbane, Hmm. yang tadi udah dibilang 3 jam ya. Nanti kita akan ada one rest area stop. Silakan mau ke WC, mau beli snack dan quick stretch juga bisa. Terus kita nyampe nih di jam 5 di tempatnya yang namanya Maruchi Waterfront. Hmm. Um, gue mau nunjukin foto venue-nya ya supaya lo orang juga terkaget-kaget gitu. Ini nggak bisa nih. Jadi Maruchi Waterfront ini as a background ya. Ini sudah dipilih dari sejumlah ini ya bro ya. Sejumlah Apa option kan? dan kenapa kita pilihnya yang ini bro? Nah, ada empang. Ada empangnya. Kalau gue save di mana ya? ICF. Tunggu, sebentar ya guys, ICF, terus laptopnya nge-lag banget. Nah, terus ada empangnya, terus juga akhirnya tempat ini akan dieksklusifkan untuk Untuk kita. Komkia ya, jadi kita Iya. nggak perlu terganggu dengan orang-orang lain di sana. Alasan pertama milih tempat ini satu karena dia um, masih di daerah lumayan inner city tapi pemandangannya juga oke. Kenapa Hmm. kita pilih inner city? Karena kalau misalnya ada emergency atau ada apapun dekat gitu. Kalau yang salah satu tempat yang kita lihat waktu itu di atas gunung itu kalau sampai ada emergency malam-malam ada apa-apa kayaknya jauh gitu kan mau Hmm. kemana. Ya. Terus habis itu yang kedua ini eksklusif dan dia private kan jadinya. Jadi um, dia satu area buat kita bebas ngapain aja di situ terus dan juga away dari rumah-rumah warga jadi kalau kita bikin suara mau puji-pujian apa segala macam sampai satu malam itu nggak masalah nggak Hmm. terlalu rame Hmm. dan juga ya Maroochydore it's a nice place gitu aja. Oke, inilah fotonya ya teman-teman. Mungkin kelihatan di share screen ya, ini udah di share. Ini pintu masuknya menuju Maruchi Waterfront, venue yang kita akan pakai. Hmm. Camp and Conference Center ya. Hmm. Oke, terus kita lihat lagi ini apanya bro. Ini jadi bakalan akan kita ubah setupnya. Ini akan jadi tempat hall kita beracara selama 3 hari. Mhm. Dan juga ini tempat makan. Hal tempat yang kita makan. Tempat makan sini juga di belakang juga ada di situ. Terus ini terus Nah ini dia tempat makannya. Terus itu hallnya sebelah situ. oke, cukup gede ya kalau mau dilihat ya, jadi Iya, memang bisa berisik-berisik di situ ya. bisa dan apa nanti sound system apa segala macam proyektor juga ada di situ. Dan juga ini tempat terang sih. Jadi nggak suram gelap-gelap gitu. Jadi enak juga untuk acara siang hari gitu. Oke, terus ini video lain sama. Mhm. Mhm. BTW ini nanti di bulan September ya bro ya. Hmm. Ini cuaca di Brisbane suhunya gimana bro? Kita harus bawa jaket kah atau gimana kah? Kalau cuaca di bulan September sih adem-adem agak hangat gitu ya nggak belum panas tapi masih agak adem dikit jadi kemarin lu ngecek kalau nggak salah mas 15 kan Hmm. ya paling dingin terus siangnya mungkin kayak 20 25-an lah gitu. Hmm. Agak berangin sih September juga biasanya agak Oke. berangin dikit jadi Hmm. bawa jaket tipis-tipis lah. Oke, jaket tipis-tipis. Got it. Mm-mm. Nah, ini salah satu contoh kamarnya ya yang nanti akan dipakai. Ini ya. Hmm. Oh ini juga ini paling penting nih. Kenapa? Kita pilih tempat ini karena satu kamar buat 2 orang, WC-nya satu. Ini gue jadi inget dulu retret di Indo itu ngantri mandi ya dan membuat Betul. gue beralasan gue harus masuk sesi Nah, tanpa mandi gitu ya. Nah sekarang betul. udah ada WC-nya ya.
Nah, Terus nggak tahu bro, apakah kita harus bawa anduk ya? Ini ada gantung di ada gantung anduk. anduk. Kita harus bawa apa enggak ya? Itu bisa disediakan dari tempatnya, tapi gua rekomen untuk bawa anduk sendiri, anduk kecil aja. Mm-mm. Karena kita nggak tahu ada perubahan ini kan dari mereka, nanti akan kita info lagi ya. Jadi kalau teman-teman yang udah daftar, nanti kita akan update dengan info pack apa aja yang harus dibawa. Tapi Mhm. for now, prepare aja untuk bawa anduk satu. Oke, sip. Termasuk bedsheet ya. Bed sheets udah pasti. Jadi untuk yang teman-teman yang belum pernah camp di Australia, dimanapun kalian camp harus bawa bed sheet sendiri. Jadi cuma disediain matrasnya doang. Oke, tapi minimal kita tahu di foto ini bahwa venue kita ya ada kulkas dan juga ada AC ya. Kalau ini nggak bayar lagi kan bro makanya ya? Oh Nggak enggak, bawa. oh, enggak. Gua kira bayar. Oke, gua kira bayar ya. Nah, ini WC-nya ya. Ini WC-nya. Oke. Terus, oh ini ada yang bunk bed juga nih. Isi tiga. Oke, ada yang isi tiga ya. Terus, nah ini yang dibilang empang tadi. Ini sebenarnya bukan empang sih ya. Ini lebih ke Pantai buat, bukan pan, pantai. Ya pantai dikit. Mereka bilangnya pantai sih. ya mereka bilangnya pantai. Tapi setelah dicek ini nggak terlalu dalam ya. Jadi aman untuk main. Kalau Hmm. seandainya mau main di sini ya. Ya, yang mau berenang boleh. Paling Iya, ketemu ikan kecil-kecil gitu. iya. Nah terus ini apa nih? Oke. Jadi seperti ini. Ya, ini venue-nya ya guys ya. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Ini nanti di depannya silakan mau nongkrong-nongkrong juga boleh. Iya. Ini ya, asik ya. Ini kita survei, wah, awal tahun nih bro ya. Iya, udah, iya udah awal tahun ya, Hmm, awal tahun. oke. Ini yang posisi kamarnya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, lima ya. Ya, ini kemungkinan besar nanti akan ditempatkan untuk panitia teman-teman dari yang Brisbane ya. Jadi kalau kalian malam-malam ada butuh apa, kalian bisa tinggal ketok nih kamar yang punya lima Hmm, orang gitu kan. satu, Atau dua, mau, tiga, empat, lima, enam. Oh, ini ada yang isi enam juga nih ya. hmm, tuh. Oke, jadi memang variatif untuk jumlah eh, individu per kamarnya. Hmm. Ini nggak tahu. Ini ada satu ruangan agak besar yang mungkin Hmm. mungkin akan kita pakai, cuma juga belum tahu buat apa gitu. Nanti kita kan ada apa, mungkin pengakuan dosa atau ada apa, Hmm, nanti kita bisa tempatkan di sini atau mungkin untuk para pembicara kita kalau mereka mau hmm, istirahat juga oke, it's a nice bisa di work. sini. Hmm, oke, mantap. Ini sekilas ya, our venue at a glance, ya, mantap sekali. Jadi kita balik ke rundown. Jadi ceritanya kita nyampe nih ya, Hmm. habis itu kita akan dikasih kunci Hmm. seperti retret pada umumnya ya. Kita Hmm. akan dikasih kunci untuk masuk ke kamar masing-masing. Hmm. Dan di situ dipersilakan untuk mandi. Ya, kalau um, yang pengen mandi boleh mandi, kalau yang mau mandinya nanti malam juga boleh. Mm-mm. Bisa dan juga itu akan ada waktu makan juga. Ini jadi dinner setelah setelah check-in, itu kombinasi waktunya mandi sama makan. Oke. Ini kayak kita perlu catat juga bro kalau Hmm. seandainya apakah ada snack di sini. Iya, bisa. Ada snack kah? Hmm. Mengasumsikan bahwa kita nyampe lapar gitu ya. Hmm. Ada snack kah? Gitu ya. Pokoknya kita jamin, jadi orang-orang Brisbane ini paling jago, kata pasar kita makan. Oke, Jadi kalau gitu kita buktikan ya dengan kita jamin anak-anak nggak boleh apa. kopi dan teh. Ya, kopi dan teh. Terus ada ini, ada snack lagi. Mungkin kopi teh juga ya. Ada. Habis itu makan malam Ya. langsung ya. Kopi teh selalu ada sih di ruangan yang kecil yang sebelah itu, akan kita sediakan Oh, kopi teh. oke, oke, Ya, siap-siap. Oh, jadi, sepanjang hari ada kopi ada teh ya. bisa. Oke, jos. Terus, welcoming ice breaking, Hmm. lagu dan games. Ini untuk mencarikan suasana akan dimulai setengah tujuh, ya teman-teman, sampai jam 7:15, nggak terlalu lama. Terus, jam 7:15 sampai 21:45, ini adalah rangkaian sesi pembukaan. Jadi bukan hanya satu sesi yang mana kita akan duduk, kemudian mendengarkan ceramah selama satu dua dua 20 setengah menit. jam Hmm. enggak ya, tapi di dalam ini nanti ada rangkaiannya, memang akan ada sambutan dari panitia, kemudian ada diskusi, ada perkenalan dari setiap stage, macam-macam di dalam introduction session ini. Kenapa kita nggak jabarkan, karena memang sengaja untuk nanti let let it flow ya, Hmm. nanti akan disampaikan oleh Klaus Limantara Kevin yang satu ini. Hmm.
Terus nanti akan diminta juga untuk mempersiapkan slide introduction for your own community. Teman-teman yang di sini itu juga it's not compulsory. Jadi if you think that it will be better if you prepare a slide, please do so. Hmm. Ya, terus ada lagi nggak bro yang mau ditambahkan di sini bro? Ya, jadi um, ini salah satu sesi yang penting banget ya. Tiap-tiap kali Komkia itu selalu ada sesi, either di awal atau di akhir, itu memperkenalkan dari komunitas-komunitas yang join di Komkia itu. Dan di situ kita bisa melihat, oh inikah anak-anak Sydney, acara Hmm. mereka tuh kayak gini loh. Oh inikah anak-anak South Australia, Adelaide gitu, yang inikah acara-acara mereka. Nah, jadi itulah gunanya sesi ini untuk perkenalan dari komunitas masing-masing. Makanya slide atau foto atau apapun bisa Hmm, di. interesting. Jadi kita bisa sekalian studi banding ya bro ya, Iya betul. antar komunitasnya Nah, di sini ya. nggak adu mekanik juga sih. Eh, right. Oke, bisa bisa. Nanti bisa. Oke. Terus kita akan menutup malam itu pada Ya, 21.45 ya. Ini iya memang betul. karena kita memahami perjalanan yang cukup panjang, apalagi ada yang dari subuh sudah harus bangun, Hmm. maka 21.45 sudah dipersilakan untuk kembali free time sebenarnya. Iya, boleh yang tadi nggak sempat mandi, boleh Hmm. mandi, yang mau rapi-rapi, belum pasang Hmm. spray gitu. Ya, Tapi akan ada casual catch up sessions untuk kalian yang masih punya tenaga ya untuk ya masa udah nyampe kita langsung tidur meskipun capek hmm, kadang-kadang bisa lah kita paksa badan kita sedikit ya untuk hmm, mau betul. ngobrol silakan. BTW di malam ini ada cemilan-cemilan nggak bro? Ya, tergantung nih, mau pendaftaran berapa nih. Kalau misalnya sampai 100 bisa lah diadakan. Oh serius gitu ya? Oke. Berarti ini buat tambahin add notes ya. Eh, Ya, akan di provide some snacks depends depending on the amount of participants. Ya. jadi kalau kalian punya teman yang mau diajak, ajaklah sebanyak-banyaknya. Meskipun nggak kenal, kelihatan sendirian, bosan gitu, ajak aja gitu. Iya, karena pendaftaran masih dibuka dan akan terus dibuka ya. Akan Bahkan terus dibuka. ibaratnya acara udah selesai lu mau daftar juga nggak apa-apa gitu ya. Karena yang penting Nggak kita bisa. nggak bisa oh, nggak bisa ya, ya Nggak bisa gitu. nggak bisa. Pokoknya ya daftarlah supaya kita juga Nah, bisa bantu mempersiapkan ukuran baju ya. hmm, Terus kamarnya nanti mau di mana itu kan kita betul. perlu mempersiapkan ya. Nah, dan jumlah orang yang akan masuk ke bis itu berapa kita juga perlu tahu. Jadi kalau kalian ngisi form itu ditanya betul bis tumpangan naik bis atau enggak kayak gitu-gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm. itu penting banget. Dan juga um, ngomong-ngomong soal pendaftaran, kalau bisa yang belum mendaftar, tolong mendaftar by the end of August. Jadi bulan Agustus Hmm, hmm. tanggal 31 ya. Ya. Itu tolong mendaftar supaya kita bisa rekap semua jumlah orang gitu. Oke, dan sebetulnya metode untuk mendaftar itu ada di website komkia25.info ini ya. Iya, betul. Comcare25.info. Kalau seandainya dibuka, ini kan memang ada satu section untuk learn more atau Register, register ya. register. Register, terus kita akan dibawa ke Brisbane 2025, terus register gitu ya. Nah, Nah, register. Ini buttonnya salah nih, harus dibenerin. Nah, ini akan dibawa ke Google Docs ya. Dan nanti nah, ini karena gue udah daftar, nggak bisa nyontoin bro. Gimana nih? lo admin. Oh iya, gua gimana ya? Coba ya. Already Nah, responded. Oke, tapi kurang lebih nggak bisa juga ya. Kurang lebih Google Drive-nya ada di sini. Oke, terus lanjut balik ke rundown acara. Oke, jadi jam 11 malam baca. lights out ya. Hmm. Seksi seksi keamanan akan mulai patroli. Menganjurkan Anda semua untuk tidur ya. Yang nggak mau tidur sih bebas, Ya asalkan terserah. jangan mengganggu aja gitu. Ya, dan jangan terganggu gitu ya Iya, besoknya gitu ya. Nah, terus besoknya karena kita akan mulai pada pukul 6.30 ya. pagi. Ini ada morning exercise tambah doa pagi selama setengah jam hingga jam 7 pagi ya. Hmm. Ini morning exercise-nya apa ya, bro? Wah, itu surprise sih. Oh, surprise. Oke, Nah, oke. jadi ikutin aja kita. Oke, terus jam 7 1,5 jam ke depan Mm-mm. itu dipersilakan untuk mandi plus sarapan. Betul. Dan ini apa nih? Jadi untuk teman-teman yang datang ke Konkia, kita sarankan untuk ambil sakramen rekonsiliasi dulu sebelum nyampe. Terus
Tapi kita kalau untuk teman-teman yang belum ada pengakuan dosa nih bisa kita sediakan slot, tapi ini sangat terbatas ya. Jadi mungkin sekitar setengah jam tergantung availability pasturnya. Mm-mm. Jadi mungkin sekitar setengah jam teman-teman bisa ngantri untuk pengakuan dosa kalau mau gitu. Oke. Memang ada berapa pastor bro yang akan ikut Komkia tahun ini? Sejauh ini kita mendapatkan 2 pastor. Dua pastor. Nanti kalau teman-teman dari state lain ada yang, oh pastor gue ikutan gitu, tolong mengabarin kita. Jadi nanti kita mungkin bisa minta tolong ke pastornya juga, siapa tahu dia berkenan untuk memberikan sakramen Ya, ya. rekonsiliasi gitu. Oke. Terus kita masuk setengah 9 itu sampai 9.45 ya, 1 jam 15 menit. 15 menit. Session kedua. Tema Far From Home yang akan dibawakan oleh Ricky Naliman. In short, who is Ricky Naliman, bro? Jadi Ricky Naliman itu adalah salah satu founder Komkia dan juga dia ketua Mudika dulu di ICF Brisbane juga, dan dia memang orang yang sudah tinggal di sini udah lama, datang dari Indo dan segala macam, jadi udah merasakan asam garam kehidupan di Australia. Hmm. Jadi dia Tapi gue sangat tertarik dengan fakta bahwa dia adalah salah satu pendiri pelopornya Komkia ya. betul, Oke. betul. Dan dia juga dulu kalau gua nggak salah si Koriki ini sempat melakukan discernment yang lumayan kencang untuk apa dia thinking apakah dia ada panggilan lain gitu, dan um, fortunately dia dipanggil untuk berkeluarga gitu Hmm. Islam gitu. Jadi dia orang yang oke banget lah untuk bicara soal coming home kan. Oke, that's good to know. Terus setengah jam kita akan punya waktu untuk morning tea. Ini typical morning tea ya. Terus 10.15 sampai setengah jam berikutnya kita akan ice breaking plus games. Iya. Perlu ditekankan sesuai dengan tema coming home ya. Kita akan menghadirkan lagu-lagu dan games-games yang memang sangat Indonesia gitu ya, yang sangat sering dimainkan di Indonesia dan kita bawa ke sini, kita impor ke sini, tujuannya untuk yaitu remaking the sense of home. Terus 10.45 1 jam ke depannya itu ada session 3 ya, dibawakan oleh Pastor Lukas Simon Eliu Scalabrinian CS Associate Pastor of Holy Spirit Parish New Farm. Who is he, bro? Jadi gua baru ketemu Pastor Lukas ini sekali. Cuman dikenalin dari Pastor Gabriel yang cefren kita. Si Pastor Gabriel bilang Pastor Lukas ini memang pengalamannya luar biasa dan dia pernah ditugaskan juga di Roma gitu. Jadi dia akan share bagaimana perasaan dia tinggal jauh dari rumah, dan dia juga akan menjelaskan di sini di manakah sebenarnya rumah kita itu. Asik. Makanya dia akan menjelaskan soal where is home. Ya, dan satu, gua udah sempat ketemu sama Pastor Lukas ini. Memang dia sangat pandai berbahasa Itali, berbahasa Spanyol, ya. Jadi dia memang polyglot ya. Dan dia memang asal NTT Indonesia, tapi pengalaman sudah membawa dia sampai ke Roma. Jadi dia ini pastor perantau istilahnya, misionaris ya, misionaris global gitu. Oke, habis itu kita langsung tembak ke sesi 4 ya setelah ice breaking dan games hingga pukul 12. 1 jam ini Journey to Home, moderated by Komkia Committee. Jadi ini nggak ada pembicara ya untuk sesi 4 bro. Sesi 4 nggak ada pembicara, jadi lebih ke arah kita akan berdiskusi. Karena kita kan dari berbagai different community ya, terus banyak yang nggak kenal satu sama lain, dan kita akan di sini ada bonding session, merangkum apa yang udah kita pelajarin, dan ada guide-nya juga untuk berdiskusi satu sama lain dengan different background. Ini seru sih karena Ya. artinya dari sesi pertama kita diskusi ya, terus sesi 2 kita dengerin sharing dari awam, sesi ketiga kita dengar sharing dari kaum selibat, kemudian sesi 4 kita berdiskusi kembali di sesama kita gitu ya. Jadi modelnya bukan dominan satu arah ceramah, tapi juga macam-macam dinamikanya di sini ya. Terus jam 1 akhirnya kita makan siang setelah dapat 3 sesi dari pagi sambil outbound preparation. Oh, rupanya ada outbound di sini, bro. Ada dong. Outboundnya selama 2 jam, ya. Betul. Oke, apa yang harus gua anticipate untuk outbound di sini, bro? Jadi make sure kalian bawa baju yang comfortable ya. Typical outbound. Kita bakalan memanfaatkan
venue kita yang lahannya sangat luas itu, dan kita bakalan go outdoor, mainkan games, team bonding dan segala macam. Yang utama dipersiapkan adalah baju, celana, outfit yang nyaman, sepatu yang nyaman, dan siap-siap basah. Oke, Nah, siap-siap basah ya. siap-siap Gue basah. suka nih yang basah-basah ini ya. Ah, Terus jam 4 itu em, outbound akan dirangkumkan betul, untuk sampai setengah 7, artinya kita punya 2,5 jam betul. untuk shower, snack, plus talent show preparation. Nah ini kok tiba-tiba ada talent show preparation bro? Nah, ini dia. Jadi ada satu hal yang selalu dibawa oleh Komkia Mm-mm. dari tahun ke tahun. Kita akan selalu ada talent show di malam malam pertama, malam kedua nih. Malam kedua kita akan selalu ada talent show di mana di grup-grup yang udah kita bentuk dari berbagai komunitas itu akan perform. Nah, performnya apa? Itu surprise. Nah, Artinya talent show ini bukan per stage sih, tapi bukan. oke Jadi kita nanti waktu pertama kali nyampe, tiap-tiap orang akan dikasih grup, mereka akan diassign ke sebuah grup, di sini. dan ya betul, dan itu akan um, apa mereka akan dipertemukan dengan teman-teman yang bukan dari state yang sama atau mungkin mereka nggak kenal. Hmm, oke oke paham. Habis itu kita akan talent show dari setengah 7 sampai setengah 9. Setengah 9 sampai pukul 10 malam kita akan adorasi. Adorasi. Adorasi, habis adorasi kita akan lights out lagi sleep time ya. Mm. Tapi eh, teman-teman perlu kita tekankan juga bahwa kenapa ada convention service di depan, bahwa ini cultivation itu ada di adorasi ini ya. Hmm. Jadi nanti kita memang sangat mengimbangi gitu ya. Kita akan berdevosi secara khusus pada sakramen Maha Kudus, adorasi. Dan ini akan dipersembahkan oleh teman-teman ICF juga ya, Indonesian Catholic Family Brisbane Gold Coast. Jam 10 tidur karena kita udah capek bermain dan sebagainya. Besoknya dikasih setengah jam lebih telat untuk bangun siang ya. Jam 7 pagi diharapkan bangun. Hmm. Sampai jam 9 dikasih waktu untuk breakfast dan packing. Ini artinya kita harus keluar kamar ya boleh jam 9. Betul. Jadi semua tas bisa setelah di packing boleh dibawa ke hall Oke, karena oke, kita persiapan balik juga. oke. Dan pengakuan dosa masih dibuka di sini. Betul, jadi kalau teman-teman yang mungkin setelah adorasi merasa tersentuh atau bagaimana yang belum sempat ada convention, nah mereka masih disediakan mungkin ya waktunya cukup terbatas, tapi kita akan adakan convention lagi. Hmm, oke. Dan ada sesi terakhir nih yang Ya. dibawakan oleh Kevin Saliputra. Siapa nih bro? Iya, ini Kevin juga, dia luar biasa ya, orangnya dari diimport langsung dari Jakarta. Mm-mm, Ya adminnya ini OMK Indonesia nih kalau teman-teman pada tahu. mm-mm. Orangnya memang ya gitulah ganteng sih dia. Masuk. Nah, Mm. sebelah sini. Terus, jadi ini sesi akan membahas apa bro? Jadi ini adalah membahas merangkum dari apa yang telah kita bicarakan selama 2 hari Mhm, sesuai temanya Welcome Home, dan itu formatnya kemungkinan besar either group activity atau Q&A session mhm. atau discussion yang jadi kita akan buat ini surprise juga, dan intinya diharapkan by session 5 kita semua tahu di manakah rumah kita dan bagaimana cara kita mencapai ke rumah jika kita merasa jauh dari rumah. Iya. Oke, terus 10.30 langsung awarding plus awarding ini untuk Untuk yang menang talent show nih, menang talent show yang ya. menang talent show Dan kita akan voting untuk hostnya Komkia 2 tahun berikutnya. 2027. Yes, dan kita memuncak pada misa Minggu Nah, jam 11 sampai setengah satu. Terus setengah satu sampai pukul 1 kita foto session. betul. Terus pukul 1 ini masih lunch sampai pukul 2. Habis itu kita mempersiapkan diri membawa barang masing-masing untuk travel back to Brisbane ya. Tapi ada satu hal yang cukup perlu ditekankan di sini bahwa pulang ke Brisbane itu tidak lagi ke Saint Aita Catholic Church, Betul. tapi kita akan di drop off di Roma Street. Kenapa, bro? Di alasannya kita di drop off ke Roma Street adalah kalau teman-teman yang mau extend di Brisbane jalan-jalan itu dekat banget sama City, bisa yang mau menginap di City bisa. Untuk teman-teman yang mau langsung pulang malam itu juga bisa langsung
masuk ke train dari Roma Street Station straight to the airport. Oke, berarti ada train direct to the airport from Roma Street. Betul. Dan in case gue mau extend untuk jalan-jalan di Brisbane atau di Gold Coast, Roma Street ini tetap tempat yang strategis, ya? Tempat yang strategis, jadi lu bisa mau jalan langsung ke City bisa, mau lu mau lanjut lagi mau ke Ipswich lah mau kemana bisa. Oke, dan ini juga strategis teman-teman karena kalau seandainya ya kita di drop kembali di Saint Aita, memang transport public transport di hari Minggu kalau di Brisbane itu memang dikurangi jadwalnya, sehingga akan lebih sulit untuk kita mobile and commute kalau seandainya kita dikembalikan ke gereja. Jadi Roma Street ini basically is a strategic location. Betul. Ya, terus oke, dan di sini nanti ini guidebook ini sebetulnya sudah diupload di website Comptia dan ini publicly accessible. Jadi kalau diklik di sini, it it is designed and meant to be interactive and helpful for you. Ya, jadi kalau misalnya diklik hyperlink yang di sana, kita akan dibawa to Google Maps yang sudah ada rutenya ya ini ya. Betul. Jadi langsung dari Roma Street sampai ke Brisbane Airport. Ya, ini ya, Itu. dan disiapin. Oke, terus kita balik ke oke. Terus ini kan rundown kita udah rantau ya selama 3 hari kita akan ngapain aja ya. Teman-teman untuk yang baru bergabung nggak apa-apa. Ini nanti recording akan kita uh, upload ke YouTube Komkia dan juga kalau seandainya males nonton untuk YouTube, pembahasan ini akan diulang ya. Jadi tenang aja, kita akan menjadwalkan kembali live session seperti ini. Dan ini adalah summary dari apa yang jangan sampai teman-teman lupa untuk bawa ke Brisbane. Don't forget to bring. Yang pertama, Baju sama sepatu atau sandal atau apapun yang bisa siap-siap untuk basah. gue terbiasa untuk main outbound kalau di Indonesia tuh nyeker bro. Nah, Tanpa alas kaki di sini gimana bro? kalau bisa kita sarankan pakai sepatu yang tertutup ya, karena ya kita di sini ribet kalau ada insurance ada apa segala macam, jadi kita harapkan teman-teman tolong bawa enclosed footwear gitu. Oke. Nah, Terus laundry bag. mm, Jadi untuk baju-baju basah ya, betul. baju kotor. Terus bedsheets and pillows. Pillowsnya ini apakah sarung bantalnya saja atau sama bantalnya bro? Eh, kalau ini sementara sarung bantalnya doang. Hmm, Ya, nanti kita akan infokan lagi detailsnya. Setahu gua bantal harusnya disediakan. oke. Karena bawa bantal ya ribet juga ya bro ya nanti Ribet ya. sih. Di apa Jetstar kan penuh-penuh ya gitu ya. Terus toiletries ini bawa anduk sama sikat gigi ya. Betul. Boleh sharing sikat gigi nggak bro? Boleh kalau nggak jijik. Oh kalau nggak sih ya kan persaudaraan ya persaudaraan. Terus botol minum bawa sendiri bro. Apakah akan panitia disiapkan apa gimana bro? Jadi kita eh, sesuai dengan gereja kita yang cinta lingkungan, jadi tolong bawa botol sendiri gitu. Oke. Terus charger handphone dan prop obat masing-masing ya. Obat masing-masing kalau Ah, ada personal medication apa segala macam. oke. Terus perlu dicatat bahwa teman-teman akan mendapatkan satu kaos Komkia itu udah include di registration price yang harganya. $275. Oke, itu sudah termasuk baju Komkia dan ini baju kita impor dari Indonesia bukan karena dan jangan sekedar meragukan, wih di Indo barangnya jelek gitu. Justru kita pilih bahan premium yang kita udah tahu kualitasnya dan kita cetak di Indo dengan cost yang lebih murah dibawa ke sini supaya ya kita dapat bahan yang sesuai ya yang sangat worth dengan value-nya dan price-nya gitu ya. Implikasinya karena dapat baju satu, dapat kaos satu, maka kita one less clothes to bring ya. Karena ya kita nggak usah jadi bawa terlalu banyak barang gitu ya. Hmm. Terus temperature prediction ini tadi sudah disebut bahwa di bulan September we're expecting 24 Celsius at the highest and 15 degrees Celsius at the lowest. It's not that hot, it's not that cold, so just bring your light jacket and socks, especially for the evenings. Terus, oke, ini things to prepare. Eh, ini boleh dijelasin nggak, bro? Ini maksudnya gimana, bro? Boleh. Jadi teman-teman untuk yang datang ke Konja 2025 ada dua option. Either kalian bisa terbang ke Brisbane yang sangat dianjurkan, kalian sangat disarankan untuk terbang ke Brisbane. Kenapa? Karena kalian bisa ikut misa pembuka kita sebagai opening dari acara kita.
Tapi kalau kalian dari Sydney, Melbourne, kalau nggak salah akan ada flight yang direct ke Sunshine Coast gitu. Nah, itu terserah kalian mau pilih yang mana, tapi kalau kita boleh saran, pilih yang ke Brisbane. Nah, di sini dijelasin cara untuk mencapai ke masing-masing tempat. Jadi kalau kalian terbang ke Brisbane, tolong seperti tadi yang udah dijelasin, nyampe sebelum jam 10, dan bisa berkumpul di Sen Atta, misa pembukaan jam 12.30. Nah, kalau teman-teman yang terbang langsung ke Sunshine Coast, itu kalian bisa terbang ke sana, dan dari Sunshine Coast Airport, dan untuk ke Maruji Waterfront, tempat kita tuh cuma 10 menit naik Uber, atau naik Didi, naik taksi, atau cuma 10 menit. Tapi disarankan untuk teman-teman nyampe di sana setelah jam 3 kalau bisa, karena mungkin baru bisa dapat kamar sekitar jam segituan ya, jam 3-an. Dan teman-teman panitia akan ada yang standby di sana untuk menyambut teman-teman yang mau terbang ke Sunshine Coast langsung. Tapi ya seandainya pun teman-teman tiba melalui Bandara Sunshine Coast di lebih awal dari pukul 3, kita juga harus memikirkan cari makan ya. Cari makan di sana itu. Ya kan? Kita nggak tahu tempat-tempatnya ya. Jadi harus explore sendiri ya. Explore sendiri. Nah, terus ini untuk hari ketiga ketika pulang, if you're flying from Brisbane, the bus kan akan stopnya di Roma Street, not to Saint Itas ya. Jadi, if you're planning to fly back on that evening, considering traffic entry to the airport, approximately 30 minutes by train, we strongly suggest to book flights leaving after 7:30. Ini juga consider check-in plus body check process as well ya. Jadi, kalau memang kita kan tadi kalau berdasarkan rundown, kita anticipate kita akan tiba di Brisbane itu 17.30. Ini mepet apa udah di spare apa gimana bro? Udah ada spare-nya, cuman kita juga antisipasi itu adalah hari Minggu, hari Senin orang-orang pada balik kerja, dan Sunshine Coast itu harus balik dari Sunshine Coast kembali ke Brisbane hari Minggu itu macet di sana. Oke. Jadi kita nggak tahu bakalan setelat apa. Oke. Oke, kalau begitu, terus please do not hesitate to reach out to us should you need any assistance or tips for your trip ya. Kayaknya begitu ya diskusi soal rundown ya. Iya, kira-kira begitu. Terus ada gue lupa save jadi hilang. Terus kita juga nanti akan diupload ya upcoming weeks soal lagu ya. Jadi kita nih udah punya tim song, kita udah punya tim song untuk Komkia tahun ini. Dan tim song ini sangat dibuat versi Indonesia gitu ya. Mana ya? Ini Kerjaan lu banyak banget. banyak kerjaan gue banyak bro. Tangan gitu. Yes, di sini ini udah dibikin, terus sekarang lagi mau diproduksi itunya ya, video klipnya ya. Yes, jadi ada teman kita namanya Kevin juga, itu memang lagi produksi itunya. Ini audio nggak bisa ya? Ya. Pernahkah terukir luka dalam hati? Nah, segitu dulu ya. Nah, terus ini yang apa video yang lagi dibuat koreonya sama teman-teman panitia juga. Dan mereka baru laporan tadi, ini mereka lagi latihan untuk bikin draft lagunya ya. Tuh. Ini baru dikirim bro tadi. Wih, bener juga nih. Iya, baru Asli. ya intinya memang kita berdua di depan kamera ya, tapi sebetulnya ada puluhan orang lain yang kerja di belakang layar juga ya. Nah itu mereka gue yang bayangnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah join malam ini. Kita tutup malam ini. Nanti akan ada live session berikutnya ya. Jadi stay tune di Instagramnya Komkia. Thank you so much dan Tuhan memberkati. God bless. Stop share. Stop recording.